sebelum kita sebelum kita mulai, teman-teman bisa mengaktifkan kameranya nanti dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disediakan Ya, panitia jika saya belum. sudah muncul. Alhamdulillah. Baik, selamat Sudah pagi Ibu, Ya, Bu Hani. makasih. Ya, oke baik mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, diminta untuk teman-teman lain bagi anggota timnya yang belum masuk di ruangan breakout room bisa segera dihubungi ya untuk segera masuk di ruangan ini. Terima kasih.
Baik, mungkin sembari menunggu, kembali mengingatkan kepada teman-teman yang memungkinkan untuk menggunakan virtual background dan kamera, silahkan digunakan. Dan untuk merubah format nama menjadi jenis lomba, nomor urut, dan nama. Oke, baik. Mungkin kita bisa absen lebih dahulu ya untuk dan ketua timnya untuk kalau belum ada silakan konfirmasi. Yang pertama ada dari Fapsi, Humairoh Makfirah. Apakah timnya sudah di dalam Zoom? Iya, sudah ada semua, Pak. Sudah semua? Baik, terima kasih. Selanjutnya Indah Berliana Fauzia dari Fikes. Apakah semua timnya sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir semua. Mohon maaf, suaranya agak kecil. Bisa diulangi? Sudah hadir semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian untuk dari FEB, Ronaldo Aditya. Baik Kak, hadir. Namun mohon maaf Kak, untuk presentasinya saya sendiri Kak, karena yang lainnya berhalangan SLI dan yang satunya magang Kak. Apakah boleh saya melanjutkan presentasi saya? Oke, baik. Bapak, dipersiapkan saja untuk tanya jawabnya nanti ya, kalau begitu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian untuk Igustian Audrilia Salsabil dari Fikes, Sudah hadir semua, Kak. dari semua. Kemudian untuk Lailatul Azizah dari Fikes juga. Ya, hadir. Ada dua orang peserta yang masih belum join room. Oke, dimohon untuk diberitahu ya teman-temannya untuk segera Ya. join dalam room. Terima kasih. Oke, 5 menit lagi mungkin kita bisa mulai.
Oke, baik. Saya rasa bisa langsung kita mulai. Oh ya, di sini ada pertanyaan dari peserta. Ya, nggak apa-apa. Nanti lanjut aja presentasinya walaupun sendiri nggak apa-apa. Oke. Diingatkan lagi untuk pesertanya untuk on cam dan menformat namanya sesuai dengan ketentuan yang disediakan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Juri Lomba PKM Bidang GTAI dan yang saya banggakan seluruh finalis Lomba PKM Bidang GTAI Rektor Cup UKM FDI 2021. Perkenalkan, saya Egi Nuar Ilhani, bisa dipanggil Egi, selaku moderator akan memandu sesi presentasi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Baik, eh, sebelumnya selamat pagi kepada Ibu Hani Handajani, Dokter SPI MSI dari jurusan Aquacultur, dan juga Ibu Siti Khairul Mah, SPD MPD dari jurusan Pendidikan Matematika. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, baik. Yang di sini akan menjadi juri pada presentasi PKM GTAI pagi hari ini. Baik, sebelumnya perkenankan saya membaca nomor urut tim presentasi PKM pada pagi hari ini. Yang pertama ada dengan Ketua Tim Humayroh Makfiroh PKM GT dari FAPSI. Yang kedua ada Indah Berliana Fauzia PKM GT dari Fikes. Yang ketiga ada dengan Ketua Ronald Dwi Aditya PKM GT dari FEB. Dan yang keempat ada Igusyan Audrilia Salsabila PKM GT dari Fikes. Dan yang kelima ada Lailatul Aziza PKM GT dari Fikes. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mencapai babak final presentasi PKM Rektor Cup UKM FDI. Oke, baik. Hadirin sekalian, sekarang kita memasuki acara utama yaitu sisi presentasi dan tanya jawab. Waktu tanya jawab oleh Dewan Juri kami batasi hanya 5 menit dan presentasi selama 10 menit. Baik, untuk yang pertama kepada tim dengan urut nomor 1, atas nama Ketua Humayroh Makfiroh, mohon timnya untuk bersiap melakukan sesi tanya jawab, dan kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk memutar video presentasi tim nomor urut 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu finalis Rektor Cup 2021, cabang program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis. Dengan saya sendiri Humayroh Makfirah selaku ketua tim dan rekan-rekan saya, Deviana Nursandi, Devita Yusro Nirvana, dan juga Fani Setia. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil proposal program kreativitas mahasiswa kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan laporan program kreativitas mahasiswa dengan judul karya Eco University Underwater, konsep kampus sehat ramah lingkungan sebagai pembangunan berkelanjutan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan. Latar belakang dari pengambilan judul Eco University Underwater karena kampus merupakan rumah kedua bagi sebagian besar masyarakat usia dewasa muda, seperti mahasiswa, staf, dan dosen. Terdapat banyak ancaman kesehatan bagi masyarakat di usia tersebut. Penyebabnya bermacam-macam, salah satunya adalah polusi udara. Berdasarkan data dari IQR, tingkat polusi udara di kota Jakarta pada 1 minggu terakhir di bulan Agustus 2021 cenderung tidak konsisten dan termasuk dalam kategori yang tidak sehat, khususnya bagi kelompok sensitif. Dengan demikian, bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa semakin tinggi nilai AQI atau Air Quality Index, maka semakin tinggi tingkat polusi udara dan semakin tinggi pula risiko kesehatan.
Permasalahan lain dari beberapa kampus seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, selain ancaman kesehatan karena polusi udara adalah ancaman keterbatasan bangunan dan lahan yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa. Berdasarkan hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik pada September 2020, tercatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa, yang dimana bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk pada September 2010. Dengan laju pertumbuhannya rata-rata sebesar 1,25%. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah, akan meningkatkan jumlah mahasiswa. Akibatnya, ketersediaan bangunan dan lahan kampus juga akan berkurang. Ketika ketersediaan bangunan dan lahan kampus berkurang, kemudian keputusan untuk mengadakan pembangunan bangunan baru tentunya akan memerlukan lahan serta berdampak pada keadaan lingkungan, sumber daya air, dan polusi. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan pada danau merupakan langkah dalam memenuhi target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang berdasarkan poin 6.6 pada tahun 2020, yaitu melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Kondisi terkini. Kondisi Indonesia saat ini sangatlah kurang baik, dilansir pada Republika 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan mengatakan, tingkat polusi udara telah bertambah selama beberapa dekade belakangan. Tidak sedikit warga Indonesia mengeluh karena kurangnya lahan. Dilansir pada Detik News 2019, banyak masalah yang terjadi pada berbagai lahan di Indonesia, mulai dari pencemaran, pembakaran, pendangkalan, maupun alih fungsi lainnya. Dalam data Kementerian ATR BPN menunjukkan pada 2018, luas baku sawah di Indonesia tinggal 7,1 juta hektar, atau turun dibanding 2013 yang masih 7,75 hektar. Hal ini sangat ditakutkan karena semakin sempitnya lahan tidak menutup kemungkinan lahan universitas akan terbatas juga. Berdasarkan tinjauan terhadap ramah lingkungan dan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya mengenai standar aspek penataan lahan, pemanfaatan material, penghematan energi, hemat air bersih, dan hemat bahan material bangunan, atau kualitas dalam ruangan, kebisingan dan memperhatikan kesehatan penghuninya berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Menurut Abdul Nasir 2016. Solusi yang dapat ditawarkan dengan melakukan pembangunan di bawah air, hal ini dikarenakan meningkatnya polusi yang terjadi, berkurangnya lahan penghijauan, dan makin sedikitnya lahan, atau bisa disebut penyempitan lahan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilakukan dengan niat dan dukungan yang bisa dimulai dari hal kecil, yaitu membangun sesuai konsep Eco University Underwater, yaitu kampus sehat ramah lingkungan sebagai pembangunan berkelanjutan yang sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini. Eco University Underwater merupakan konsep di mana sebagian bangunan universitas berada di bawah air, sehingga meminimalkan lahan hijau daerah universitas yang terpakai. Dengan konsep ini, maka dapat diperoleh dua fungsi sekaligus. Fungsi pertama yaitu lahan danau dapat dimanfaatkan sebagai taman dan ekosistem air, dan fungsi yang kedua merupakan bangunan di bawahnya yang dapat diisi dengan beberapa fasilitas seperti area perpustakaan, area kantin, area belajar mahasiswa, area hiburan, kamar mandi, toko perlengkapan belajar mahasiswa. Selanjutnya, pihak-pihak yang dipertimbangkan. Ada tiga pihak yang dipertimbangkan. Yang pertama, pihak Dirjen Dikti, mendukung terlaksananya program
Eco University Underwater dan memberikan evaluasi terhadap program. Peran yang kedua adalah pihak universitas akan mendukung dalam sarana dan prasarana dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Eco University Underwater. Peran ketiga, pihak BEM dan mahasiswa. Pihak BEM dapat ikut serta dalam membantu pembangunan Eco University Underwater dalam hal mengumpulkan pendapat dan saran mahasiswa terkait dengan pembangunan. Sedangkan mahasiswa akan ikut mendukung program Eco University Underwater agar terlaksana dengan sukses dan memberikan saran dan pendapat terkait dengan program. Langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan Eco University Underwater. Berikut langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuat perencanaan Eco University Underwater dengan mengobservasi kawasan lahan, danau, atau area perairan yang telah direncanakan, lalu membuat konsep desain Eco University Underwater. Yang kedua, mengkaji ulang perencanaan Eco University Underwater dengan didampingi oleh pihak universitas dan beberapa perwakilan mahasiswa. Yang ketiga, membangun sarana Eco University Underwater dan melengkapi sarana pelengkap Eco University Underwater. Yang keempat, mengecek ulang bangunan Eco University Underwater apakah layak digunakan atau tidak. Yang kelima, pembukaan kawasan kepada mahasiswa dan seluruh pihak universitas. Yang keenam, pelaksanaan kawasan Eco University Underwater meliputi pengawasan terhadap pelayanan dan fasilitas yang ada kepada mahasiswa, serta diikuti oleh evaluasi secara berkala. Jadi, untuk kesimpulannya, adapun solusi yang ditawarkan adalah Eco University Underwater, yang diprediksi mengurangi penyempitan lahan tempat tinggal serta tempat belajar di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim nomor urut 1 atas presentasinya yang sangat baik sekali. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang akan dipimpin secara langsung oleh Dewan Juri selama 5 menit. Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Monggo Bu Hani. Saya dulu Bu Uli. Oke. Ya, terima kasih. Selamat ya untuk tim yang masuk finalis ya di Rektor Camp ini. Ya, kalau tim yang masuk finalis ini memang kan yang sudah dari hasil penilaian. Alhamdulillah kalian semua dari hasil penilaian cukup baik. Ya. Terima kasih panitia sudah memberi kesempatan. Ya. Di Eco Underwater, jadi ini kan solusi terhadap lahan yang sempit ya, solusi terhadap lahan yang sempit. Dan harapannya lahan itu nanti bisa tetap ramah lingkungan ya. Nah, tetapi di sini jadi hasil apa karyanya yang saya nilai itu yang diberikan ke saya itu kan ya. Nah, itu solusinya kurang tajam. Nah, solusinya komentar saya solusinya kurang tajam. Pihak yang terkait pun juga saya rasa masih kurang ya. Kira-kira pihak mana lagi yang harus terkait di sini? Tadi kan saya lihat ada Dikti, ada BEM ya, BEM mahasiswa, kemudian universitas itu sendiri, pihak mana lagi yang memang harus berperan di sini sehingga nanti gagasan kalian itu bisa terlaksana dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. PKM GT kan gitu ya, jadi terlaksananya jauh ke depan, bukan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat bisa PKM yang lain, bukan PKM gagasan tertulis untuk PKM karya tulis. Ya, silakan dijawab. Izin menjawab, Bu. Ya. Saya sebelumnya menggunakan masker karena berada di luar ruangan. Ya, silakan. Jadi yang pertama itu menurut kelompok kami, yang pertama itu pihak pemerintah sendiri, Bu. Karena tanpa dukungan pihak pemerintah, tentunya kampus juga tidak akan bergerak, Bu. Lalu selanjutnya
itu pihak mahasiswanya sendiri. Tanpa dukungan pihak mahasiswa, tentunya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini tidak dapat dilakukan. Ya. Jadi di situ ada pihak pemerintah, ada pihak mahasiswa, pihak perguruan tinggi. Nah, pemerintah di sini yang mana? Di situ kan yang tulis Dikti ya. Nanti bisa ditambahkan KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, gitu ya. Kementerian-kementerian yang lain yang terkait dengan gagasan kalian untuk membangun Ecowater University, gitu ya. Nah, kemudian di sini pembukaan kawasan itu bagaimana? Apakah gagasan kalian itu untuk semua kawasan dibangun Ecowater University atau dilihat dari kelayakan kawasan tersebut yang akan dibangun sebagai kampus? Untuk di proposal kami, mungkin yang pertama dilihat itu untuk kelayakannya, Bu. Tentunya tidak semua kampus memiliki danau. Mungkin hanya beberapa, jadi kami melihat dari kelayakannya, Bu. Ya, itu disolusinya lebih detailkan kan ya, untuk nanti misalnya mau diajukan ke PKMGT atau apa gitu, tuh solusinya lebih detail lagi. Jadi kawasan lahan yang seperti apa yang nantinya layak digunakan sebagai Water University gitu kan ya. Nah itu secara detail dituliskan, misalnya kalau ada danau kedalaman berapa, luas berapa, nah itu bagaimana ruangannya gitu kan ya. Supaya nanti sudah tergambar jelas, itu bisa terwujud dalam jangka waktu yang cukup lama. Makasih Bu Uli, karena waktunya cukup 5 menit untuk kita berdua ini. Iya, terima kasih saya berbagi. Iya. Baik, terima kasih Bu Hani. Baik, idenya bagus ya Mbak-mbak yang dari tim GT1. Cuman saya ingin tahu nih, desain dari Universitas Ecowater ini seperti apa? Mulai dari sirkulasi udara, sanitasi air, itu seperti apa kira-kira? Saya ingin menjawab, Bu. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin ide ini tercetus begitu saja, Bu. Jadi apalagi konsep seperti itu, memang ada pemikiran ke sana, tapi untuk membuat desainnya belum, Bu. Karena kita mikirnya, oh kita mau desain, tapi semua dari tim kita itu anak psikologi, jadi mau minta bantuan orang lain buat mencetuskan ide yang sama juga, itu nggak memungkinkan, Bu, karena waktu yang kita punya juga mepet. Oke, kemudian alasannya kenapa kok universitas bukan sekolah? Apakah persentase dari mahasiswa itu lebih banyak dibandingkan siswa yang ada di sekolah? Iya, Bu, presentasi yang ada di universitas itu lebih besar daripada tingkat yang ada di sekolah. Karena sekolah mungkin cuma sekitar area sekolah itu aja warga sekolahnya, Bu. Jadi misalnya dari Malang yang pasti tentunya bersekolah di Malang juga. Kalau universitas sudah tentu dari banyak daerah, Bu. Jadi otomatis warganya lebih banyak. Oke, waktunya kurang berapa, Mas Egi? Sudah cukup, Bu. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat untuk tim sudah sampai tahap final. Ini tidak ada timernya ya, Panitia? Jadi kita bisa ngira-ngira, saya sama Bu Uli berbagi waktu berapa menitan ini. Oh ya, sudah saya timer, Bu. Cuman nggak ditampilkan di screen mungkin, atau bagaimana anaknya? Apakah ditampilkan di screen? Ya, sebaiknya ditampilkan di screen kalau bisa, ada satu layar untuk timernya. Oke, baik, Bu. Kami akan mengkondisikan. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memimpin sesi tanya jawab pada hari ini. Baik, untuk presentasi selanjutnya adalah tim dengan nomor urut 2 atas nama Ketua Indah Berliana Fauzia dari Fikes, dan dimohon untuk timnya bersiap melakukan sesi tanya jawab, dan kepada panitia yang bertugas saya persilakan untuk memutar video presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari tim PKMGT Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya Indah Berliana Fauzia selaku Ketua Tim, Waude Cahya selaku anggota 1, dan Yentrahi Dinda Putri Safira selaku anggota 2. Dengan bangga mempersembahkan aplikasi Gerakan Lawan Stigma HIV/AIDS untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Agenda presentasi pada kesempatan kali ini yang pertama latar belakang, yang kedua kondisi kekinian, yang ketiga solusi yang pernah diterapkan, yang keempat gagasan baru yang diajukan, yang kelima pihak terkait,
dan langkah strategis, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. Data Kemenkes 2019 membuktikan bahwa data kasus HIV/AIDS di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu tahun 2018 yang berjumlah 46.650 kasus meningkat menjadi 50.282 kasus HIV baru di Indonesia, yang mendominasi Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Stigma terhadap ODA tergambar dalam sikap sinis, perasaan ketakutan yang berlebih, serta banyaknya anggapan bahwa orang dengan HIV/AIDS adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penularan HIV/AIDS. Stigma pada ODA berhubungan dengan hasil kesehatan mental yang sangat buruk, termasuk tekanan emosional, rasa malu, depresi, berkurangnya harga diri, hingga kualitas hidup yang lebih buruk. Berdasarkan penelitian bahwa ODA mengalami stigma sebesar 20% sampai 40%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya stigma yang berada di masyarakat, sehingga mengakibatkan orang dengan HIV/AIDS malu dengan mengungkapkan atau menjalani voluntary counseling test. Stigma juga dapat merusak upaya untuk mencegah dan mengendalikan epidemi HIV. Hal ini dapat disimpulkan bahwa stigma sangat membutuhkan perhatian lebih lanjut. Maka perlunya inovasi yang dapat menghentikan stigma yang berkembang serta mendukung dalam pencegahan penyebaran HIV/AIDS di masyarakat dengan aplikasi gerakan lawan stigma HIV/AIDS untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Satu, yaitu sumber statistik kasus AIDS di Indonesia di Ditjen PPM dan PL-Depkes RI. Peningkatan kasus HIV baru yang cukup tajam terjadi sejak tahun 2000 dari 178 kasus menjadi 403 kasus. Tahun 2000, kasus HIV baru mencapai 732 kasus yang kemudian menjadi turun pada tahun 2003. Dan terus meningkat tiap tahunnya menjadi 986 kasus pada tahun 2006. Setelah itu, jumlah kasus baru HIV yang dilaporkan menurun. Pada Juni 2008, kasus baru yang dilaporkan hanya 212. Peningkatan data kasus HIV baru yang cukup tajam mulai tahun 2001. Pada gambar 2, jumlah kasus HIV positif dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dan pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 48.300 kasus yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 41.250 kasus. Jumlah kasus baru AIDS tergolong relatif stabil. Pada gambar 3, berdasarkan jumlah infeksi HIV tertinggi yang dilaporkan provinsi sampai dengan Desember 2017, menurut Kemenkes RI 2017 berada di DKI Jakarta sebesar 51.981 kasus. Jumlah AIDS tertinggi berada di Papua yaitu 19.729 kasus. Dan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke-12 sebagai provinsi dengan penderita infeksi HIV/AIDS terbanyak. Dari berbagai latar belakang dan kondisi kekinian saat ini, beberapa solusi sudah pernah diterapkan untuk mengatasi permasalahan stigma dan diskriminasi ODA. Dua di antaranya adalah pelatihan yang menurut Nauli pada tahun 2018 dapat memperbaiki pengetahuan masyarakat serta menghapus stigma negatif terhadap ODA. Lalu yang kedua adalah kampanye dalam bentuk orasi, penyuluhan, dan renungan yang ditujukan untuk menjamin hak-hak ODA. Nah, dua solusi tersebut sudah baik, namun perlu adanya peningkatan sehingga bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami dengan bangga mempersembahkan HIGHTER, HIV/AIDS Stigma Fighter. HIGHTER memiliki peran untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik dari lingkup sekolah hingga umum. Berisikan tenaga kesehatan dan relawan yang sudah terlatih, HIGHTER bertujuan untuk mengurangi pandangan negatif atau diskriminasi terhadap ODA. HIGHTER memiliki dua program unggulan, yaitu Sadari HIV/AIDS dan VCTA atau Voluntary Counseling Test. Di dalam program Sadari HIV/AIDS terdapat beberapa hal, yaitu penyuluhan HIV/AIDS setiap akhir pekan dengan topik seputar pengertian HIV atau AIDS, pencegahan HIV atau AIDS, penularan HIV atau AIDS, dan adanya pembagian poster edukasi dengan diawali pretest dan diakhiri dengan post-test.
Sementara, menurut penelitian dari Xu dan kawan-kawan, pada tahun 2020, VCT bermanfaat untuk mengubah paradigma hidup terkait pentingnya kesehatan, serta mampu meningkatkan kewaspadaan dan proteksi diri terhadap faktor-faktor risiko HIV atau AIDS. Hikter memiliki 5 fitur, di antaranya yang pertama adalah pengingat obat. Stigma internal pasien seperti rasa malu dan citra diri negatif dapat berpengaruh pada kepatuhan ARV atau obat antiretroviral. Terapi ARV ini merupakan komitmen panjang yang membutuhkan kepatuhan terapi yang tinggi, guna menekan replikasi HIV dan menghindari terjadinya resistensi. Menurut hasil penelitian dari Kurniawan pada tahun 2020, kepatuhan terhadap konsumsi obat ARV ini dapat meningkatkan kualitas hidup Oda. Yang kedua adalah mindfulness terapi. Menurut penelitian dari Head, pada tahun 2018, mindfulness terapi ini dapat membantu Oda menerima keadaan dirinya, mengurangi depresi dan stres, serta mengurangi nyeri yang dirasakan. Sesuai dengan penelitian dari Yang dan kawan-kawan pada tahun 2017, terdapat 3 terapi mindfulness, yaitu mindfulness meditation, loving kindness meditation, dan compassion meditation yang dibingkai dalam bentuk video. Diharapkan, mindfulness terapi ini dapat meningkatkan efikasi diri serta harga diri Oda. Yang ketiga adalah support group. Di fitur support group ini, Oda dapat menyusun kegiatan yang dapat membangun citra positif bagi diri pasien. Berdasarkan penelitian dari Tan dan kawan-kawan pada tahun 2019, dengan adanya dukungan dari sesama pasien HIV atau AIDS dapat memberikan dampak positif terhadap individu seperti penerimaan sosial dan membaiknya kepercayaan diri. Yang keempat adalah catatan persepsi. Fitur ini digunakan untuk mengekspresikan emosi dari pasien sebagai strategi mereduksi stres, sehingga Oda dapat lebih adaptif dan dapat mengatur memori traumatis serta meredakan stres melalui pengungkapan tertulis. Sehingga, menurut Riani dan kawan-kawan pada tahun 2020, pikiran Oda dapat menjadi lebih tenang dan kecemasan menurun. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Internalized HIV-Related Stigma Scale, dengan menggunakan instrumen Berger HIV Stigma Scale yang sesuai dengan penelitian dari Reynus dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan jumlah total 40 pertanyaan. Stigma Scale ini menjadi alat untuk mengukur keparahan dampak stigma yang dirasakan oleh Oda. Untuk mewujudkan gagasan-gagasan ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti puskesmas dan lembaga swadaya masyarakat. Serta dalam pembuatan aplikasinya sendiri diperlukan teknik informatika dan validator ahli yaitu dokter atau perawat serta ahli ilmu komunikasi untuk mendesain materi yang mudah dipahami oleh pengguna. Langkah-langkah strategis ada 3 tahap. Yang pertama tahap konsepsi. Nah, konsepsi ini terdiri dari identifikasi mengenai potensi eksplorasi kesehatan HIV/AIDS di Indonesia sehingga bisa dilakukan perumusan rencana jangka panjang. Yang kedua adalah tahap pendefinisian, yaitu tahap ini meliputi perencanaan sumber daya manusia, konsep desain RAB atau rancangan anggaran biaya, dan pemetaan rencana menyeluruh konsep Hikter ke dalam rancangan eksplorasi Indonesia Sehat tahun 2025. Terakhir dilakukan implementasi dengan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, peneliti, dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi swadaya masyarakat karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan gagasan ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkemampuan menyelesaikannya. Kerjasama yang dimaksud yaitu pemberian informasi atau edukasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, stigma dan diskriminasi berkelanjutan dapat berakibat buruk pada fisik dan mental Oda. Yang kedua, diperlukannya edukasi untuk mencegah stigma, merusak upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Yang ketiga, Hikter bertujuan untuk mengurangi pandangan negatif dan diskriminasi terhadap Oda. Dan yang keempat adalah Hikter dapat membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS di masyarakat. Demikianlah presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim dengan nomor urut 2, presentasi yang sangat bersemangat sekali ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk lagi pada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Dewan Juri. Selama 5 menit kepada Dewan Juri kami persilakan, namun izinkan saya untuk share screen
timernya terlebih dahulu. Oke, mohon izin, Bu, apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, sesi tanya jawab bisa dimulai sekarang. Dari saya dulu, Bu Hani. Ya, monggo Bu Uli Oh, dulu. oke. Ya, Siap. Bu Uli dulu. Baik, Gantian aja Bu Uli kita. Oke. Selamat untuk tim PKMGT 2 sudah sampai tahap final. Ini juga aplikasi begitu ya. Oke. Aplikasi ini tadi disebutkan bahwa ada pihak terkait yaitu ahli komunikasi, gitu ya, tim ahli komunikasi. Siapa yang dimaksud dari tim ahli komunikasi di sini? Halo, suara saya bisa didengar kan? Kecil, suaranya Bu Uli kecil. Oh, saya dengar. nah. Baik, sudah. Oke, tim PKM 2 di sini disebutkan tadi ahli komunikasi ya, tim ahli komunikasi. Nah, siapakah tim ahli komunikasi yang dimaksud untuk membuat dan juga mendesain aplikasi ini? Sebelumnya, izinkan saya menjawab pertanyaan. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Tim ahli komunikasi yang kami maksud adalah orang-orang yang ahli dalam membuat membuat informasi yang bisa dicerna lebih gampang dari orang awam gitu, Bu. Jadi, kalau seperti misal contohnya kita kan dari bidang kesehatan, jadi kita ahlinya di bidang kesehatan. Nah, untuk memudahkan orang awam mengerti apa yang kita maksud pada Hektar ini atau aplikasi Hektar ini, kami hendak meminta izin kepada para ahli komunikasi seperti orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang teknologi komunikasi itu sendiri, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan? Saya kira sudah cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini aplikasi ini rencananya bagaimana caranya untuk mengedarkan ke masyarakat secara luas? Dan bagaimana bisa mengidentifikasi ini yang ODHA atau bukan? Halo? Baik, Ibu, saya izin menjawab. Untuk cara penyebarannya kepada masyarakat, kami juga kan tidak hanya kepada tenaga ahli tadi ya, Bu. Jadi kita juga pada lembaga swadaya masyarakat, terus juga pemerintah daerah, juga pemerintah pusat, karena kan sesuai dengan kerjasama itu sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah untuk segera menghentikan penyebaran dari HIV/AIDS itu sendiri, Bu. Jadi nanti aplikasi ini akan terintegrasi dengan mHealth begitu, Bu. Jadi mHealth itu kan bisa di-download melalui Play Store dan App Store gitu, Bu. Jadi nanti dapat mempermudah orang-orang untuk mendownloadnya sendiri begitu, Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Cukup sudah menjawab, Mbak. Terima kasih. Silakan Bu Hani. Ya, terima kasih Bu Uli. Selamat ya kelompok 2 ini. Cek nggak ya tempat saya, soalnya ada bunyi ini. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan kalian PKM, kalau masuk, kalau saya lihat itu PKM GT ya. Nah, kalau PKM GT itu cirinya dia terlaksana dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, jadi jauh, pandangan yang jauh. Kalau saya lihat apa yang kalian tawarkan, itu bagus, cukup bagus kan ya. Tapi saya pikir itu bisa di PKMKC, karena itu kan bentuk aplikasi ya. Iya Mbak, bentuk aplikasi kan ya. Bentuk aplikasi, untuk nanti yang udah itu kan ya, supaya nggak merasa terpinggirkan, termarginalkan, gitu kan ya. Dengan PKMKC itu bisa. Jadi ini Anda mau
mengusulkan di tahun depan masuklah ke PKM-KC, PKM-KT cukup. Harus pandangannya itu harus lebih jauh dan sulit untuk terlaksana dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun. Nah, nanti bagaimana cara Anda bisa menawarkan solusinya ini? Apakah disebarluaskan begitu saja? Penolakannya bagaimana? Apakah Anda sudah memikirkan penolakan yang akan menggunakan itu malah apa nanti khawatirnya sudah lebih waktunya. Ya itu aja Desa, ini sudah lebih 5 menit 13 detik ya waktunya G. Makasih itu aja. Jadi timer soalnya G. Itu ya nanti bisa gitu ya ke PKMKD. Bagus, konsepnya bagus ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memimpin tanya jawab kepada tim nomor urut 2. Oke, selanjutnya presentasi dari tim dengan nomor urut 3. Dipersilakan mempersiapkan diri. Dan selanjutnya kepada penitia yang bertugas, dimohon untuk share screen presentasinya. Terima kasih. Mohon maaf, sepertinya suaranya belum bisa didengar ya. Mungkin bisa dicek lebih dahulu. Ini menyebabkan kemacetan di berbagai. Oke, baik sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Dwi Aditya, beserta tim kami Intan Puspitasari, Iqbal Firmansyah, dan Ita Febriana dengan PKM yang berjudul Realisasi Terminal Online. Latar belakang dari ide kami yakni terletak pada perusahaan yang bernama Gojek yang didirikan oleh Pak Nadiem Makarim. Jadi perusahaan ini memiliki driver ojek yang pada akhir-akhir ini menyebabkan kemacetan di berbagai daerah, khususnya di daerah yang padat seperti Malang. Ide gagasan dari PKM ini yakni Indonesia merupakan negara yang masuk nominasi 7 negara termacet di dunia. Hal ini yang mengakibatkan bukan jalan yang kurang lebar, namun kepadatan ini tercipta karena banyaknya kendaraan yang masuk di Indonesia dan regulasi dari kendaraan bermotor ini 10 tahun dimusnahkan itu tidak berjalan ya. Baik, karena hal itu terciptalah pemikiran kami yakni realisasi terminal online yang membuat kami berinovasi dengan alasan kami yang memperhitungkan agar tidak memiliki kesalahan. Kami lebih menata para ojek online agar tidak parkir sembarangan dan juga memberi standar kenyamanan yang tinggi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik driver maupun calon penumpang. Tujuan dari terciptanya realisasi terminal online ini yang pertama yakni melayani dengan memberi standar kenyamanan yang tinggi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik driver maupun calon penumpang. Hal ini menyebabkan calon penumpang menjadi lebih aman dan nyaman karena pada saat di terminal itu banyak terjadi pencopetan dan lain-lain sehingga masyarakat kurang percaya pada angkutan umum. Yang kedua yakni memecahkan masalah kemacetan yang berada di lokasi rawan macet seperti terminal, stasiun yang disebabkan penumpukan kendaraan baik dari angkutan umum online maupun offline. Baik, dengan adanya driver-driver ini saya melihat banyak kemacetan yang ditimbulkan karena parkir sembarangan dan juga parkir di trotoar yang menyebabkan masyarakat terganggu dan akhirnya
menyebabkan kemacetan. Jadi itu yang menjadi titik fokus kami dalam membangun ide gagasan ini. Lanjut yang ketiga, meratakan orderan bagi driver sehingga tercapainya kesetaraan orderan. Berbicara tentang driver, mungkin kita langsung berpikir bahwa bagaimana ritase dari driver ini. Terutama teman saya sendiri yang bekerja sebagai driver itu sering mengeluh pada saya dengan mengeluh tidak dapat orderan. Jadi saya mempunyai pemikiran bahwa ini mungkin bisa kita ciptakan suatu aturan yang dimana untuk mengatur ritase dari driver tersebut agar paling tidak sehari itu dapat. Jadi sebanyak apapun dari driver ini, kemungkinan dengan adanya pemikiran yang kami bangun ini, realisasi terminal online ini bisa menjadi titik awal dari kemajuan bangsa Indonesia dalam keteraturan, keamanan, dan kenyamanan dalam berkendara. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari realisasi terminal online ini ketika kita sudah merealisasikan dan mempunyai cukup dana untuk merealisasikan ide ini. Dan yang pertama, melakukan riset lapangan. Riset lapangan ini yang dimaksud adalah di mana wilayah yang sering terjadi macet. Saya contohkan seperti di Bungurasi. Pada tahun 2017 sebelum adanya ojek online itu memang sudah ramai, tapi setelah adanya ojek online ini malah makin ramai dan malah makin padat sehingga bis-bis yang akan melaju ke pintu terminal Bungurasi terhambat. Maka dari itu perlu adanya riset untuk melakukan dan menciptakan peluang ini. Yang nomor 2 adalah menghasilkan sebuah data dan mendapatkan lokasi yang strategis. Ini menyambung dari nomor 1, yakni ketika kita sudah mempunyai data dan mempunyai lokasi di mana yang strategis untuk dibangun sebuah shelter untuk pengumpulan driver online, maka akan terjadi lanjut ke nomor 3. Dan yang nomor 3 adalah sistem log wilayah. Sistem log wilayah ini saya jelaskan sedikit ya. Sistem log wilayah ini saya contohkan sebuah wilayah log sistem ini berada di kampus UMM. Sehingga di Jalan Telogo Emas tidak mencakup log wilayah. Jadi ketika saya menjadi member shelter dan saya ingin mendapatkan order dari dalam itu bisa, dan di luar dari zona wilayah saya itu juga bisa. Jadi tinggal escape saja. Namun jika saya tidak member di shelter yang kita bangun tadi, yang terdapat check in check outnya driver dan mendapat tiket, istilahnya tiket ya, tiket dengan kode driver dan kode calon penumpang kita, otomatis selama apapun saya di wilayah tersebut, saya tidak akan mendapat order. Yang keempat pasti pembangunan dari shelter ini yang kita bangun agar nyaman untuk driver dan calon penumpang ya. Baik kita nanti bangun wilayah tunggu, kafe, atau apa yang berhubungan dengan otomotif atau berhubungan dengan kenyamanan dari driver dan calon penumpang. Yang kelima dan yang terakhir yakni promosi. Promosi ini sangat perlu karena ya kita tahu sendiri pada masyarakat sekarang lebih mengutamakan memilih kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Karena yaitu tadi banyak copet dan lain-lain. Nah, dengan adanya promosi ini men-sharing pada masyarakat bahwa
angkutan umum ini tidak terlalu buruk untuk dipakai dan sekarang lebih modern dan juga memiliki kenyamanan dan tingkat keamanan yang tinggi. Kesimpulannya adalah dengan adanya realisasi terminal online ini diharapkan masyarakat lebih percaya pada angkutan umum dan juga untuk kemacetan bisa berkurang ya paling tidak. Jadi sekian dari saya dan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari tim nomor urut 3. Selanjutnya kita akan masuk lagi pada sesi tanya jawab yang akan dipimpin secara langsung oleh Dewan Juri. Sebelumnya saya share screen time terlebih dahulu. Oke, baik. Kepada Dewan Juri saya silakan untuk memulai. Dulu Bu Uli ya. Selamat ya untuk kelompok tim yang nomor urut 3 ini tentang terminal online ya, terminal online yang tadi saya sudah baca karya tulisnya itu ada beberapa memang yang saya beri tanda gitu ya dengan PPT ini hari saya merasa sudah cukup jelas. Tetapi di situ solusi untuk menghindari kemacetannya itu bagaimana? Sedangkan terminal online yang misalnya nanti akan dibangun di kawasan-kawasan tertentu, apakah yang pengendara jasa online itu akan mematuhi gitu ya, akan mematuhi. Biasanya itu kan dia saya konsep ngepem atau dia ada di suatu tempat itu kan yang terdekat dengan konsumen gitu ya, dekat dengan kampus atau dekat pasar, dekat dengan mall gitu ya. Nanti kalau misalnya dialihkan ke tempat mana, bagaimana bisa menggiring itu untuk di satu tempat di mana itu semua khusus online, jasa online untuk transportasi. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin menjawab ya Bu ya. Untuk menggiring kami, makanya kami menciptakan sistem log wilayah tersebut. Jadi sistem log wilayah tersebut ini mendorong agar para Gojek ini menjadi member dari shelter ini Bu. Mendorong dari menjadikan member seperti yang saya jelaskan tadi. Sistem log wilayah ini saya contohkan seperti di wilayah UMM dan Telogomas. Yang di wilayah UMM ini adalah sistem log wilayah tersebut. Jadi itu sebuah wilayah yang sudah dikunci oleh sistem tersebut dan yang Telogomas ini tidak dikunci. Saya mencontohkan saya sebagai member, saya ketika menarik orderan di dalam maupun di luar, saya akan mendapat orderan. Namun jika saya bukan member, meskipun saya di dalam wilayah tersebut, saya tidak akan pernah mendapatkan order. Baik Bu, apakah jelas dari jawaban saya? Iya. Nah, itu kan berarti ya jelas saya. Nah, berarti kan harus terkoneksi dengan pemiliknya ya, pemilik dari jasa online-nya itu. Ya kan? Harus itu. Tadi saya belum lihat bahwa situ pihak-pihak yang terkait misalnya Gojek, Grab, terus sekarang ada Shopee ya, ada Maxim dan sebagainya. Nah, karena kalau tidak masuk di shelter tersebut dia nggak bisa ngambil orderan ya kan. Tapi kalau yang mematuhi itu bisa ngambil, itu kan berarti harus bekerja sama dengan masing-masing itu. Tadi yang belum saya lihat di situ. Ya, makasih itu aja dari saya. Ya, silakan Tuli. Baik. Waduh, ini pejuang tanggung nih, Mas Reono sendirian ya? Iya, Bu. Oke. Terkait dengan terminal online, ini untuk motor, mobil, bis, atau bagaimana, Mas? Sistemnya yang dimaksud online atau drivernya yang bisa dipesan online? Jadi kami mengumpulkan itu ya Bu ya, mengumpulkan baik driver mobil maupun driver ojeknya agar tidak berkeliaran di jalanan Bu yang menghambat
menghambat laju dari masyarakat itu sendiri. Oke, kemudian ini terakhir terkait dengan driver dari transport online yang sebelumnya ada, bagaimana Mas? Apakah ini terminal ini menggantikan yang sudah ada, ataukah ini harus baru dibangun begitu? Maksudnya Bu, mohon dijelaskan lebih mendetail Bu, pertanyaan dari Ibu. Terminal yang mau dibangun ini terminal yang terminal yang baru atau menggantikan terminal yang sudah ada? Oh, jadi gini Ibu, sistem dari PKM kami itu terminal baru yang dikhususkan untuk ojek online sebenarnya Bu. Oke, cukup. Berarti khusus untuk yang pembangunan baru ya, bukan menggantikan yang lama ya. Berarti driver lama itu tetap ada? Tetap ada Bu. Baik, cukup dari saya. Terima kasih Mas Ronald dan juga Mas Egi. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memimpin sesi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya kita menuju ke presentasi dari tim nomor urut 4 atas nama Ketua Egusyan Audrilla Salsabila dari Fikes. Pada panitia yang bertugas silakan untuk tampilkan video presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusyan Audrilla Salsabila selaku Ketua Tim PKMGT. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PKMGT kami dengan judul Program Tracking Kesehatan dan Layanan Kesehatan Mental Remaja Pasca Pandemi. Di sini saya bersama anggota tim 1 yaitu Mutiara Rahma Agustina dan anggota 2 Alfida Rahma Nurfirdaus. Latar belakang. Sejak 9 Maret 2020, WHO menyiarkan berita secara resmi bahwa virus corona dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi menimbulkan banyak dampak, salah satunya adalah menurunnya tingkat kesehatan jasmani dan psikologis. Sejak awal wabah COVID-19 di Tiongkok, ditemukan sebanyak 53,8% masyarakat terkena dampak psikologis. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 54% remaja mengalami kecemasan yang tinggi. Di sisi lain, pada remaja Indonesia, kasus kematian karena COVID-19 mencapai 1,2% atau 663 dari 55.291 kasus. Hal ini disebabkan kurang terencananya tracking kesehatan yang dapat membantu pendeteksian penyakit dan dapat melihat berapa luas sebuah penyakit menular. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari PKMGT kami sendiri adalah melakukan pemerataan tracking kesehatan dan memberikan layanan untuk menunjang mental health remaja Indonesia. Manfaatnya yaitu 1. Memberi solusi untuk mengetahui penyebaran penyakit. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang tracking kesehatan dan tentang penyakit mental kepada remaja Indonesia. Yang ketiga, tercapainya pemerataan pemahaman tentang kesehatan mental dan fisik, juga pemahaman tentang penyakit-penyakit. Kondisi terkini. Dalam konferensi pers tanggal 24 Agustus 2021, juru bicara Satuan Tugas Wiku Adhisa Smito menyampaikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-9 kematian kumulatif tertinggi di dunia. Selain itu, Wiku juga menyebutkan bahwa angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia yakni 3,2%. Angka ini melebihi rata dunia yang sebesar 2,09%. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kasus kematian ini adalah kurangnya pelacakan penderita. Hal ini menyebabkan tidak terdeteksinya penderita dan memperburuk kemungkinan akan penyebaran virus. Pandemi ini juga menyebabkan terhalangnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan yang biasanya dilakukan secara tatap muka sekarang berubah melalui daring. Pembelajaran daring sendiri adalah sistem pembelajaran jarak jauh melalui video conference. Hal ini menyebabkan kejenuhan dalam belajar.
Anxiety juga merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh adanya pandemi ini. Anxiety atau kecemasan adalah suatu perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Alvida. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Igo Shen. Berikut merupakan tabel hasil analisis deskriptif tentang NCT yang dialami remaja selama masa pandemi. Pada kategori rendah dengan interval kurang dari 12 didapat frekuensi sebesar 3 atau 2,1%. Kategori sedang dengan interval di antara kurang dari 12 dan kurang dari 24 didapat frekuensi sebesar 61 atau 43,9%. Dan dalam kategori tinggi dengan interval 24 sampai 35 didapat frekuensi sebesar 75 atau 54%. Kemudian, menurut data selanjutnya, dari 4.010 swab periksa, sebanyak 64,8% pengguna swab periksa PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengalami masalah psikologis. Masalah psikologis tersebut banyak ditemukan pada kelompok usia 17 hingga 29 tahun dan lebih dari 60 tahun. Berdasarkan kondisi yang telah kami jelaskan, kami memprediksi bahwa remaja Indonesia masih akan terkena dampaknya pada psikis pasca pandemi. Saat pasca pandemi, agar kesehatan terus meningkat, kami merancang suatu website yang dapat membantu remaja Indonesia mengatasi masalah kesehatan dan psikis yang bernama Truth. Truth merupakan singkatan dari Track Your Health. Truth adalah website yang dapat membantu remaja Indonesia dalam hal kesehatan jasmani dan rohani pasca pandemi. Truth dapat memudahkan kamu dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, memudahkan melihat riwayat penyakit yang pernah dialami sebelumnya, dan memudahkan kamu mengatasi stres, cemas, depresi, dan lain sebagainya. Kamu juga dapat berkonsultasi dengan para psikolog atau psikiater terdekat. Pengguna dapat mengunjungi laman kami pada www.truthid.com. Website ini terbagi menjadi dua, yaitu web yang dikhususkan untuk umum dan web yang dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Berikut adalah tampilan halaman awal website. Pada bagian ini, kita dapat memasukkan akun kita. Jika sudah memiliki akun, maka klik sign in. Dan jika belum, maka klik join now. Halaman ini adalah halaman yang kita khususkan kepada tenaga kesehatan. Pada halaman create new account dapat diisikan nama, email, password, dan nomor SIP. Pada halaman login, dapat memasukkan nomor SIP dan password. Kemudian, jika pasien sudah terdaftar pada website ini, maka kita bisa dengan mudah mencari data pasien, yaitu dengan hanya memasukkan nama dan NIK. Lalu, jika pasien masih belum terdaftar, klik daftar sekarang untuk mendaftarkan pasien. Untuk pasien baru, nakes akan mendata pasien berupa nama, NIK, alamat, dan tanggal lahir. Berikut ini adalah halaman identitas pasien. Pada bagian selanjutnya, terdapat data pasien dan riwayat telah berkonsultasi dengan dokter. Halaman ini dilengkapi dengan hari dan waktu kunjungan pasien serta penyakit, penyebab, dan obat yang diberikan. Untuk pengguna umum, bisa mengklik tulisan umum yang sudah tersedia. Kemudian, ini adalah halaman yang kita khususkan kepada pasien. Sama seperti sebelumnya, kita dapat memasukkan akun kita. Jika sudah memiliki akun, maka klik sign in
Dan jika masih belum memiliki akun, maka klik Join Now. Pada Create New Account, pasien dapat mengisi identitas berupa nama, email, password, dan tanggal lahir. Jika sudah memiliki akun, pasien hanya memasukkan email dan password untuk login. Jika pasien memiliki kendala berupa password terlupakan, maka dapat dipulihkan dengan mengirim sandi ke email yang sudah terdaftar sebelumnya. Web ini juga bisa memudahkan kita untuk mencari klinik psikologi terdekat dan juga dapat mencari rumah sakit terdekat, sehingga pasien dapat berkonsultasi dengan dokter langsung. Di dalam halaman awal web ini juga terdapat beberapa artikel untuk dibaca, seperti artikel mengenai depresi, kecemasan, dan lainnya mengenai kesehatan. Kita juga dapat membaca artikel ini secara gratis, terpercaya, dan tentunya akurat, seperti tampak pada halaman artikel sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat salah-salah maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari tim nomor urut 4. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang akan dipimpin secara langsung oleh Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, saya persilahkan. Uli dulu nggih? Uli apa Ya, saya? Oke, ya, Uli saya dulu. aja. Mohon maaf Bu, ini dan teman-teman, ini saya off kamera. Oke, selamat untuk tim GT yang keempat. Ini juga luar biasa untuk inovatif. Jadi di sini website ya. Yang saya tanyakan, kenapa kok alasannya memilih website bukan aplikasi? Permisi Bu, izin menjawab. Pertama, karena jika menggunakan aplikasi tidak semua orang bisa membukanya karena mungkin ada terkendala dengan handphone seperti memori atau yang lain, dan kalau melalui website bisa dibuka baik di handphone ataupun di laptop. Oke, kemudian siapa yang membuat websitenya ini dan nantinya siapa yang akan mengelola website ini? Untuk websitenya akan dikelola dengan orang-orang yang paham tentang IT karena akan maintenance untuk si websitenya, juga orang-orang yang paham tentang kesehatan dan yang paham tentang psikologi, Bu. Oh, oke. Kemudian kalau ini terkait dengan konten dari website, saya rasa cukup begitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendistribusikan atau mensosialisasikan adanya website ini, karena kita tahu kalau GT itu kan ke seluruh Indonesia ya, sedangkan ini adalah website. Kalau saran saya ini dibuat oleh ahlinya itu tidak mungkin membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun, sedangkan GT itu kan harus mencapai skala jangka panjang begitu ya untuk pencapaiannya. Nah sekarang kalau untuk pendistribusiannya, bagaimana cara mensosialisasikannya, Mbak? Karena targetnya adalah untuk remaja, kita bisa mendistribusikannya lewat sosial media, karena sekarang sosial media sedang banyak digunakan. Untuk pendistribusian tentang tracking kesehatannya, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, Dinas Kesehatan untuk melaksanakan program tracking kesehatan di web tersebut, Ibu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih, semangat selalu, monggo Bu Ani. Maaf, masih mute ternyata. Iya. Selamat ya kelompok 4 ini ya dengan truths-nya ya. Oke. Ini kalau saya lihat sama seperti yang kelompok Hiker tadi ya, Hiker sih ya. Nah, ini kan membuat web, kelompok Hiker kan membuat aplikasi. Ini lebih tepatnya nanti kalian
masukkan dalam PKMKC ya. Nah ini kan buat web itu kan buktinya webnya tadi sudah jadi ya. Berarti kan tidak butuh jangka waktu yang cukup lama Anda membuat gagasan ini gitu. Jadi masukkan ke PKMKC. Saya sekilas melihat bahwa ini hampir sama dengan webnya Halodoc gitu ya. Halodoc kan seperti itu. Jadi bertanya, terus nanti menjawab, terus nanti ada keluhan apa gitu kan. Ada beberapa dokter yang terkait di situ ikut menjawab. Tadi kan ada tenaga medis dan sebagainya. Nah, saya mau tanya, yang pertanyaan saya, bagaimana ini nanti khususnya untuk remaja tadi ya, bagaimana nanti ini remaja itu bisa memanfaatkan web ini? Seberapa besar ketermanfaatan web ini ke remajanya? Silakan. Untuk remaja mungkin yang bisa dimanfaatkan dari web ini adalah dari sisi kesehatan mentalnya. Pertama, bisa membaca tentang artikel-artikel tentang kesehatan mental, mulai dari ada penyebab, tapi dari kami tidak menyarankan untuk adanya self-diagnose. Kedua, mungkin di web ini akan ada seperti forum untuk cerita, tapi anonim, dari pihak remaja bisa mengeluarkan curhatan atau apa yang mereka rasakan di sana. Ada juga mempermudah para remaja untuk mencari lokasi ke dokter atau rumah sakit yang bisa menangani untuk urusan mental health. Berarti nanti kan harus ada kerjasama dengan dokter-dokter. Nah, untuk mungkin bisa dipikirkan untuk mengajak kerjasama dokter-dokter di bidang itu ya. Di sini kan ada khususnya juga ada dokter yang psikiater gitu ya, psikiater kah, psikolog kah, itu bagaimana nanti caranya untuk bisa mengikut sertakan para dokter itu masuk di dalam web ini. Ya, makasih gitu aja dari saya, sudah lebih nih waktunya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memimpin sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya presentasi dari tim nomor urut 5 dengan ketua atas nama Lailatul Azizah dari Fikas. Silakan untuk mempersiapkan diri. Kemudian kepada panitia yang bertugas untuk share screen presentasi dari tim nomor urut 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba PKMGT Rektor Cup tahun 2021 dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami dari tim PKMGT Universitas Muhammadiyah Malang akan mempresentasikan produk gagasan kami yang berjudul Dengue Fever Free Up, sistem tanggap darurat demam berdarah berbasis aplikasi seluler sebagai upaya menuju Indonesia sehat. Sebelumnya, perkenalkan tim kami yang terdiri dari saya sendiri, Lailatul Azizah, sebagai Ketua Tim, Ulfatus Nafisha sebagai anggota 1, Ulil Sikmatus Sa'diyah sebagai anggota 2. Berikut kami persembahkan video presentasi dari kami. Untuk agenda presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama, latar belakang, selanjutnya gagasan, lalu solusi yang pernah diterapkan, selanjutnya gagasan baru, lalu pihak-pihak yang terlibat, selanjutnya langkah strategis, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi gagasan yang kami buat, karena berdasarkan sumber dari Tran et al. Tahun 2018, DBD menjadi masalah kesehatan secara global. Berdasarkan sumber dari Kemenkes RI tahun 2018, Indonesia sendiri tercatat sebagai negara kedua dengan kasus DBD terbesar di antara 30 wilayah negara endemis. Dan berdasarkan sumber dari Kokasi et al. Pada tahun 2021, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan kasus, penderita, dan kematian yang diakibatkan karena DBD dibandingkan pada tahun 2014. Karena hal tersebut, berdasarkan sumber dari Candi tahun 2020, sebagian besar penderita DBD terpengaruh dalam hal kognisi dan juga aktivitas interpersonalnya, sehingga perlunya edukasi
memberikan pelayanan dan juga kesejahteraan pada pasien DBD dan masyarakat umum. Menurut data dari WHO, World Health Organization, jumlah kasus demam berdarah terbesar yang dilaporkan secara global terjadi pada tahun 2019. Insiden rata-rata pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, dengan IR sebesar 51,53 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur memiliki IR tertinggi di antara 34 provinsi lainnya, masing-masing sebesar 239 dan 180,66 per 100.000 penduduk. Penyebaran penyakit DBD dapat juga diindikasikan dengan jumlah kabupaten atau kota yang terjangkit, yaitu jumlah atau kabupaten kota pada tahun 2018 terdapat sebanyak 481 dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Selain itu, beberapa solusi sudah pernah diterapkan. Di antaranya yang pertama, ada pemberantasan nyamuk dengan gerakan 3M+ dan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Pada tanggal 8 November tahun 2016, Kemenkes mengeluarkan surat edaran untuk mencegah DBD dengan menggunakan metode 3M+ dengan gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Juntik atau Jumantik, yaitu dengan cara memutuskan rantai penularannya berupa pencegahan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Untuk solusi yang kedua, ada pemberantasan nyamuk dengan pemberian ABT dan fogging. Pemberian ABT dilakukan dengan pemberian serbu ABT dan fogging larva menggunakan insektisida yang diberikan dengan cara penyemprotan dan pengasapan. Untuk solusi yang ketiga, ada terapi diet. Tindakan terapi diet yang dapat diberikan untuk pasien penderita DBD, salah satunya adalah diet cairan seperti air kelapa, jus, sup, dan air lemon karena cairan tersebut kaya akan vitamin dan mineral. Sehingga dari solusi yang pernah diterapkan, kami menciptakan sebuah gagasan baru, yaitu aplikasi Dengue Fever Free App yang terdiri dari 5 fitur utama, yaitu fitur pelayanan kesehatan yang meliputi perawatan pasien DBD di rumah sakit dan di rumah secara mandiri, melalui sistem informasi tertulis dan video untuk mempermudah pemahaman tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Fitur yang kedua, ada diet makanan yang diberikan kepada pasien DBD melalui informasi tertulis dan video dengan dilengkapi jadwal makanan harian untuk mempercepat kesembuhan dari pasien DBD. Fitur yang ketiga yaitu edukasi tentang DBD dan pencegahannya melalui 3M dengan menggunakan informasi tertulis dan video dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya ada fitur yang keempat, yaitu fitur pemantauan kasus DBD dengan GPS mobile untuk mempermudah keberadaan kasus DBD di setiap wilayah Indonesia melalui beberapa zona yang terdiri dari zona merah berarti berat, zona kuning berarti cukup, dan zona hijau berarti aman. Untuk fitur yang terakhir, yaitu adalah edukasi tentang fogging dan jasa pelayanan fogging melalui telepon ataupun chat. Maka dari itu, perlunya implementasi gagasan dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti rumah sakit sebagai sarana pengobatan dan pelayanan kesehatan pada pasien DBD yang lebih baik. Yang kedua, ada puskesmas yang memberikan pelayanan dasar pada masyarakat dengan 3 aspek, yaitu kuratif, preventif, dan promotif. Selanjutnya yaitu Balai Kelurahan dan Pemerintahan Pusat yang bertugas untuk mengkampanyekan gerakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam hidup sehat dan bebas dari kasus DBD. Adapun implementasi gagasan yang selanjutnya, yaitu adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan aplikasi ini, yaitu dengan diawali dari tahap konsepsi, yaitu pengkonsepan gagasan, dan tahap perancangan, yaitu merancang aplikasi Dengue Fever Free App. Lalu selanjutnya, tahap pengumpulan bahan atau materi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini, dengan melakukan validasi oleh beberapa ahli seperti dokter, perawat, dan juga ahli gizi. Dilanjutkan dengan tahap pembuatan dengan perangkat lunak atau software dan bekerja sama dengan ahli bidang tersebut. Lalu memasuki tahap pengujian aplikasi agar berfungsi dengan baik dan juga benar.
Dan yang terakhir ada tahap pendistribusian, yaitu dengan mengunggah aplikasi ini di Google Play Store dan mengimplementasikannya kepada tenaga kesehatan, pasien DBD, dan juga masyarakat umum. Dari gagasan yang sudah kami jelaskan, maka dapat diambil kesimpulan, Dengue Fever Free aplikasi merupakan gagasan sistem tanggap darurat demam berdarah berbasis aplikasi seluler untuk menangani kasus demam berdarah di Indonesia, serta memberikan informasi edukasi, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan pasien demam berdarah di Indonesia. Selain itu, Dengue Fever Free aplikasi mampu memantau kasus demam berdarah dan memberikan pelayanan jasa fogging sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah demam berdarah dan juga membantu para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan ahli gizi dalam menyampaikan informasi edukasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan secara mandiri di rumah. Diet makanan pada pasien demam berdarah dan mempermudah masyarakat dalam mencegah terjadinya demam berdarah. Sekian presentasi dari kami, Kacepot Kulana Mira, Salalopot Nyoon Sapora. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli kerupuk. Musim DBD harus waspada. Ikuti program Basmi Nyamuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang menarik dari tim nomor urut 5. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab yang akan dipimpin langsung oleh Dewan Juri selama 5 menit. Terima kasih timernya. Pak Dewan Juri, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat ya tim yang kelima ini tentang DBD ya. Tadi kan Bu Ili dulu, sekarang saya dulu ya Bu Ili ya. Nah, untuk DBD ini kan menggunakan aplikasi. Jadi komentar saya hampir sama dengan yang dua yang sudah ya. Untuk aplikasi ini nanti sebaiknya kalau mau diajukan yang ke berikutnya itu kalian ke PKMKJ ya, ke PKMKJ karena ini aplikasi bisa dibuat dalam jangka waktu yang cukup singkat. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini, untuk menggunakan aplikasi ini, kira-kira pembuatannya ini berat tidak? Apanya bukan berat apa ya? Kan harus mendownload dulu ya, harus mendownload dulu dia mau menghabiskan space yang besar atau tidak. Dan bagaimana dengan aplikasi ini? Kok sudah 4 menit ya? Kok cepat men ya? Ya, dengan aplikasi ini bagaimana Adik? Tolong dijawab. Sudah 4 menit ini. Ya. Ini dimundur Bu, waktunya tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi penggunaan aplikasi ini memang dari beberapa jurnal itu memang sudah ada gagasan ini tentang pemantauan kasus DBD. Itu yang membuat beratkan aplikasi ini. Jadi memang untuk mendownload di Google Play Store itu memang lumayan berat untuk di-download. Seperti itu, Bu. Kalau download lumayan berat itu kan jadi bahan pertimbangan sendiri ya. Gimana nanti kalau membuat aplikasi itu yang ringan sehingga orang dengan mudah bisa mendownloadnya dan tidak memanfaatkan. Jadi ketermanfaatannya itu bisa lebih luas lagi. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, selamat ya tim yang terakhir. Mudah-mudahan semangatnya tidak luntur walaupun menjadi presentator terakhir. Oke, ini ya tadi dari awal koreksi untuk proposal GT itu memang banyak yang masih salah kamar ke KC sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk GT menurut saya jangka panjangnya masih kurang, sama dengan website, aplikasi juga sama. Oke, apa yang melatar belakangi atau permasalahan global di Indonesia apa yang menjadi penguat dari pengambilan judul ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan dalam proposal itu dalam latar belakang itu di Indonesia sendiri kan sebagai negara yang negara tropis, negara yang terkadang panas, terkadang hujan. Jadi peningkatan kasus DBD-nya itu juga meningkat dan peningkatan nyamuk Aedes aegypti di daerah atau wilayah di Indonesia itu juga meningkat dan tadi sudah dijelaskan salah satunya ada di wilayah Kalimantan Timur itu yang memiliki peningkatan kasus DBD yang lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah lainnya karena wilayahnya yang memang
apa ya, wilayahnya yang panas dan kadang dingin, itu yang menyebabkan ada peningkatan nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab. Terakhir, ini dari prodi apa yang membuat PKMGT ini? Dari Fikes. Dari Fikes. Yang menjadi ahli untuk pembuat aplikasinya siapa? Yang ahli untuk pembuat ini? Jadi kita bekerja sama dengan itu ahli informatika IT yang paham tentang pembuatan aplikasi ini, gitu Bu. Desain dari siapa? Desainnya dari kami, lalu kami ikut kerjasama dengan ahli informatika atau IT yang paham tentang pembuatan aplikasi tersebut. Oke. Jadi kalau saya tanya nih, ini satu tim berapa orang? 3. Apa peran masing-masing dari tim ini, anggota timnya? Untuk peran masing-masingnya memang tidak dijelaskan di dalam proposal, tapi untuk tim 1, anggota 1 saya sebagai ketua, anggota 1 dan anggota 2 itu semuanya tugasnya ya membuat gagasan tersebut ini Bu. Baik, cukup. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Baik, terima kasih. Saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Handa Jani serta Ibu Siti Khairuli yang telah menjadi Dewan Juri pada hari ini. Dan teman-teman, presentasi dari tim nomor 5 tadi telah menghantarkan kita di penghujung acara presentasi Lomba PKM Bidang GTAI Rektor Cup UKM FDI 2021. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa menghantarkan teman di tahap yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya Dewan Juri dan seluruh finalis dimohon segera kembali ke room utama untuk melakukan acara penutupan final Rektor Cup UKM FDI 2021. Saya Egenwari Ilhani selaku moderator dan panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan kepada teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Semoga sukses.